Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sultan Iman Naufal. Saya di sini akan mempresentasikan tentang PowerPoint saya dengan judul penggunaan struktur data graph dalam mini sosial media thread. Nah, perkenalkan, nama saya Ahmad Sultan Iman Naufal, NPM 24130201224, kelas 2B, Prodi Teknik Informatika, dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Nusantara PGRI Kediri, tahun 2025. Yang pertama adalah latar belakang. Mengapa saya mengambil studi kasus penggunaan teori graph atau struktur data graph pada mini sosial media thread adalah media sosial modern sekarang bekerja di atas struktur data kompleks yang berakar pada konsep teori graph. Sosial thread yang saya buat dikembangkan sebagai simulasi media sosial berbasis teks menggunakan bahasa C++ untuk mendemonstrasikan penerapan struktur data graph bersama struktur data linear dalam membangun fitur pertemanan, postingan, dan rekomendasi teman. Dan yang jadi fokus utama pengembangan ini adalah efisiensi akses data melalui teknik hashing serta pemanfaatan algoritma penelusuran graph untuk menganalisis hubungan antar pengguna. Selanjutnya adalah tujuan saya mengambil studi kasus ini. Yang pertama, untuk implementasi struktur data, yaitu mendemonstrasikan penggunaan kombinasi std vektor untuk menyimpan postingan secara dinamis dan agency list untuk representasi graf sosial. Yang kedua, penerapan algoritma, menjelaskan logika kode di balik fitur suggest friends yang menggunakan algoritma BFS dan reverse network yang menggunakan algoritma DFS. Yang ketiga adalah manajemen memori, yaitu menunjukkan penggunaan smart pointers std unique ptr dalam pengelolaan objek users untuk mencegah kebocoran memori atau memory leak. Nah, gambaran umum atau perencanaannya adalah Social Thread++ yang saya buat adalah program simulasi sejarah sosial berbasis konsol menggunakan bahasa C++ yang menerapkan pemrograman berorientasi objek dan struktur data graph, di mana pengguna direpresentasikan sebagai node dan pertemanan sebagai edge. Program ini menyediakan fitur pendaftaran pengguna, pengelolaan pertemanan, postingan, profil, dan feed, serta memanfaatkan algoritma BFS untuk rekomendasi teman dan DFS untuk penelusuran jaringan sosial sebagai sarana pembelajaran algoritma graph dalam C++. Nah, selanjutnya adalah fitur utama atau menu pada program yang saya buat. Yang pertama, yang paling awal, nomor 1, yaitu registrasi pengguna. Selanjutnya, ketika sudah registrasi pengguna, ada banyak pengguna, baru kita masuk ke dalam manajemen pertemanan, yaitu tambah teman dan mungkin hapus teman. Selanjutnya, setelah kita memiliki teman, kita mulai membuat postingan, yaitu kita post sesuatu, lalu kita menampilkan profil kita yang di dalamnya berisi postingan-postingan tersebut. Nah, dalam tampilan profil itu ada feed pengguna yang nantinya bisa menjadi rekomendasi teman, karena balik lagi ke manajemen pertemanan tadi. Dan ke bawah, dan yang paling terakhir adalah penerusan jaringannya atau reverse network. Nah, struktur data pada bagian ini, yang pertama yaitu kelas user. Kelas ini mempresentasikan entitas pengguna individu dengan atribut username menggunakan string dan post menggunakan vektor string. Selanjutnya, metodenya addPost untuk menambah konten ke dalam vektor dan displayPost untuk menampilkan riwayat postingan. Penggunaan std vektor memungkinkan penyimpanan postingan yang fleksibel dan dinamis, sehingga bisa menambah banyak postingan tanpa adanya gangguan karena lebih fleksibel dan dinamis.
tidak statis yang seperti kaku atau tetap. Selanjutnya, kelas social thread app. Kelas ini bertindak sebagai pengelola utama sistem. Nah, di sini kelas ini berfungsi sebagai penyimpanan user, yaitu menggunakan program std, unordmap, std string, std unique, ptr, userdb. Penggunaan unique ptr memastikan bahwa memori yang dialokasikan untuk objek user akan otomatis dibebaskan saat data dihapus dari map untuk menjaga keamanan memori. Jadi ketika data sudah dihapus, ya, untuk menjaga keamanan memori, oleh penggunaan unique ptr ini langsung dipastikan bahwa akan dialokasikan dengan objek-objek yang lain ketika dihapus dari map karena untuk menjaga keamanan dari memori tersebut. Selanjutnya, implementasi graph dengan agency list. Nah, untuk menangani relasi pertemanan aplikasi tidak menggunakan matriks atau array dua dimensi yang boros memori, melainkan menggunakan agency list yang diimplementasikan sebagai programnya sebagai berikut: std unorded map, std string, std unorded, std string graph. Nah, di sini key atau kuncinya string, yaitu nama pengguna, dan value-nya unorded set, daftar unik nama teman. Penggunaan unorded set menjamin tidak ada duplikasi teman. A tidak bisa berteman dengan B 2 kali, dan operasi pengecekan pertemanan count sangat cepat. Jadi hanya ada satu. Jadi misal si A hanya berteman dengan B 1 kali. Apabila dihapus baru itu hilang. Tapi apabila tidak dihapus, maka A hanya berteman dengan B 1 kali. Tidak akan ada 2B dalam pertemanan A. Kurang lebih contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah algoritma BFS dan DFS. Algoritma Breadth First Search atau BFS digunakan dalam fitur Suggest Friends atau saran pertemanan dan menerapkan bantuan SDQ, yaitu antrian, untuk menelusuri jaringan pertemanan secara bertingkat hingga kedalaman 2, di mana teman dari teman yang belum terhubung langsung dengan pengguna akan direkomendasikan sebagai saran pertemanan. Jadi layaknya sebuah antrian, saya akan mendapatkan rekomendasi dari teman saya. Jadi saya berteman dengan seseorang, lalu saya akan mendapatkan rekomendasi ketika memiliki banyak kecocokan. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, algoritma Deferred Search digunakan dalam fitur Traverse Network, dan ini secara rekursif untuk menelusuri jaringan pertemanan sedalam mungkin. Jadi semakin dalam, semakin banyak kecocokan, banyak teman yang cocok, maka akan lebih mudah kita untuk mendapatkan jaringan pertemanan, juga sugest pertemanan, dengan memanfaatkan visited set guna mencegah perulangan, sehingga dapat menampilkan seluruh pengguna berada dalam satu komponen jaringan sosial yang saling terhubung. Jadi visited set, jadi sekali mengunjungi tetap dihitung sekali, jadi tidak ada lagi perulangan, dimana ketika sudah menjadi jaringan pertemanan, maka tidak akan ada lagi jaringan pertemanan dengan orang yang sama, hanya akan terjadi selama 1 kali. Nah, selanjutnya adalah mekanisme feed. Fitur view feed menyajikan konten gabungan dari pengguna dan teman-temannya. Yang pertama adalah agregasi. Sistem mengumpulkan semua postingan dari userdb milik pengguna sendiri dan teman-teman di graph. Yang kedua, pengurutan. Karena post disimpan secara kronologis, terlama ke terbaru di dalam vektor, dan kita ingin menambahkan postingan terbaru di atas menggunakan LIFO untuk tampilan, program mengumpulkan semua post, lalu menggunakan std reverse pada koleksi feed akhir
ini mensimulasikan timeline sederhana di mana status terbaru muncul paling atas atau tumpukan lah singkatnya di sini ya, LIFO, last in first out. Selanjutnya hasil atau output dari program saya. Yang pertama, ketika kita run program tersebut, yang pertama muncul adalah menu utama. Menu utama ini menampilkan 9 opsi interaksi seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Yang pertama, memasukkan user, menambahkan user dulu. Setelah menambahkan user sebanyak mungkin, setelah aplikasi digunakan banyak orang, user semakin banyak, maka masuk ke dalam menu selanjutnya, yaitu tambah teman atau mungkin hapus teman jika sudah punya teman. Lalu bisa memulai post sesuatu dan lain-lainnya. Selanjutnya profil, yaitu menampilkan daftar teman dan riwayat postingan, menampilkan daftar teman siapa saja yang menjadi teman kita dan postingan apa saja yang telah kita post sebelumnya. Selanjutnya adalah feed, yaitu menampilkan postingan digabungkan dengan format index, username sama dengan konten. Dan selanjutnya adalah suggestion, yaitu menampilkan daftar nama dengan simbol. Dan kesimpulannya adalah pembuatan aplikasi mini sosial media thread ini membuktikan bahwa struktur data yang tepat adalah kunci performa aplikasi. Yang pertama adalah kecepatan. Penggunaan United Map memberikan akses data pengguna yang nyaris instan, jauh lebih baik daripada pencarian linear atau array. Selanjutnya kecerdasan. Algoritma BFS terbukti efektif untuk fitur rekomendasi mencari koneksi terdekat, sedangkan DFS efektif untuk eksplorasi jaringan, mencari jangkauan total. Yang nomor 3, efisiensi memori. Representatif graph menggunakan himpunan set di dalam peta atau map sangat efisien untuk jaringan sosial yang renggang atau sparse graph. Selanjutnya kita akan masuk pada program. Nah, di sini programnya sebelum saya jelaskan saya tunjukkan terlebih dahulu. Kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini, total ada sekitar 350 baris. Yang pertama saya tidak akan menjelaskan semuanya, saya akan menjelaskan terkait dengan menu-menu atau hal-hal yang terjadi ketika kita run atau fitur utama intinya ketika kita run program tersebut. Yang pertama sudah pasti yang paling atas, yaitu include IOStream. Ya, di sini untuk nanti agar bisa print atau kalau dalam siklus atau cout untuk menampilkan program. Lalu vektor, ya di sini vektor seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu untuk menyimpan data secara dinamis. Selanjutnya ada queue, stack. Nah, queue ini untuk struktur data Vivo, yaitu antrian. Kalau stack digunakan untuk struktur data yang tumpukan, yaitu last in first out. Jadi yang terakhir kali masuk itu yang pertama kali keluar. Selanjutnya United Map, fungsi yaitu struktur data hash table dengan pasangannya yaitu key dan value. Lalu ada United Set, ya di sini fungsinya untuk menyimpan data nama unik, yaitu nantinya dalam sebuah data tidak akan ada duplikasi dan hanya akan ada satu nama unik saja. Lalu string, pastinya untuk tipe data karakter. Lalu algorithm, string, dan ini kurang lebih seperti apa yang saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama kelas, di sini ada kelas user, kelas social thread up seperti yang saya jelaskan
sebelumnya ya. Class user di sini menggunakan string username menggunakan tipe data string, menggunakan vektor pada posnya untuk menyimpan data secara dinamis ya. Di sini pasti ya untuk menampilkan username. Nah di sini void untuk menampilkan apakah ada post. Kalau ternyata tidak ada, nanti akan muncul tulisan belum ada post atau no post yet. Nah selanjutnya kelas social setup seperti yang saya jelaskan sebelumnya dalam PowerPoint, kita menggunakan unique map, itu data hash table ya. Di sini menggunakan ini unique ya untuk menyimpan data dari user agar lebih aman. Ini di sini menggunakan data graph ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya mengapa namanya penggunaan struktur data graph pada mini sosial media thread ya. Pasti menggunakan string ya. Langsung saja kita masuk ke inti atau fitur utama. Yang pertama yaitu register user atau pendaftaran user. Sebelum kita masuk teman, kita masuk ke dalam post, profil, sukses teman atau jaringan teman, yang pertama aplikasi tersebut harus diisi dengan user. Nah yang pertama yaitu registrasi user. Nanti ada 9 menu, dan yang pertama akan coba kita jalankan di sini. Langsung kita coba jalankan. Ya betul, programnya sedang running ya. Sini ada register new user. Nah ada di nomor 1, langsung kita coba ya. Nomor 1 kita masuk register user. Nah langsung seperti yang ada pada gambar. Maaf kalau sedikit tidak terlihat karena programnya sedang berjalan. Nah enter new username, jadi masukkan username baru. Apabila username-nya invalid, karena ini kan username-nya menggunakan tipe data string, jadi apabila menggunakan angka mungkin akan terjadi invalid username. Lalu apabila username itu sudah digunakan atau sudah ada dalam program tersebut, dalam aplikasi, maka akan muncul username already taken, jadi username sudah digunakan. Nah kita mulai saja langsung enter new username. Kita menggunakan nama Budi di sini, lalu kita enter. Nah seperti yang ditampilkan registered usefully. Nah user Budi registered successfully. Nah lalu kita stop dulu, kita masuk yang kedua, add friendship. Di samping ada add friendship, nanti juga ada remove friendship. Add friendship nanti digunakan untuk menambah teman, sedangkan remove friendship digunakan untuk menghapus teman ya. Langsung kita coba saja, karena di add friendship ini nanti kita ketika kita klik, yaitu pada nomor 2 akan tampil masukkan username kita terlebih dahulu. Yang kedua memasukkan nama teman atau nama yang sudah ada pada aplikasi. Apabila nama kita atau nama teman tidak ada, maka akan muncul seperti ini, one or both users do not exist, karena nama kita belum ada dan nama teman kita belum ada dalam aplikasi. Dan selanjutnya apabila ketika menambahkan teman kita gagal, maka akan muncul you cannot befriend yourself. Nah ini maksudnya adalah kita tidak bisa menambahkan teman nama kita sendiri. Jadi apabila nama kita Budi seperti yang sudah kita masukkan, kita tidak bisa memasukkan nama teman kita Budi karena itu sudah kita pakai. Nah itulah mengapa kita menggunakan unique.set, yaitu menyimpan data unik
tanpa adanya duplikasi. Jika ada duplikasi maka akan muncul, ketika menambahkan teman akan muncul seperti ini. You cannot befriend yourself. Menggunakan struct data graph insert. Nah, lalu ketika bisa akan muncul simbol seperti ini, simbol centang. Lalu akan muncul juga are now friends. Sekarang kita teman. Nah, lalu apabila selanjutnya yaitu remove friends atau remove friendship ya tepatnya, sama seperti add friends, kita memasukkan nama kita terlebih dahulu, lalu masukkan nama teman yang ingin kita hapus dari pertemanan. Nah, apabila kita memasukkan lalu namanya ternyata tidak ada dalam daftar teman kita, maka dari sistem akan print user not found atau user tidak ditemukan. Lalu ketika ada dan kita berhasil untuk menghapus pertemanan dengan user lain atau user friends kita, akan muncul friendship remove, pertemanan telah dihapus. Lalu akan muncul lagi not friends, jadi sudah tidak ada pertemanan lagi. Langsung saja sebelum kita run lagi, saya ingin melanjutkan sampai selesai ya. Yaitu ada create post di sini. Nah, ketika create post nanti sama seperti yang sebelumnya, pasti akan memasukkan nama dulu agar tidak adanya duplikasi, agar lebih mudah. Jadi ketika kita memasukkan username, ketika cocok akan langsung muncul write your post, jika tidak nanti langsung akan muncul user not found atau pengguna tidak ditemukan. Nah, lalu kita menulis post kita, postingan kita di sini, write your post. Nah, apabila kita tidak mengisi apa-apa dalam postingan kita, langsung kita enter saja, maka akan muncul post cannot be empty. Jadi post tidak boleh kosong, harus ada. Dan apabila kita berhasil, maka akan muncul post created atau post sudah dibuat. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur view profile, yaitu kalau bahasa kerennya adalah stalker atau stalking. Nah, yang pertama kita masukkan dulu, memasukkan nama, sama seperti yang di atas. Apabila nama atau usernya tidak ditemukan, maka akan muncul user not found atau user tidak ditemukan. Lalu ketika user ditemukan, masuk ke dalam profile di sini, lalu menampilkan teman atau friends ya. Jika ternyata friendsnya atau tidak ada teman, maka akan muncul none atau kosong. Nah, lalu ketika kita view profile di sini, sistem juga akan menampilkan post apa yang sudah dipost oleh orang yang kita view atau kita stalker namanya atau usernya. Nah, selanjutnya algoritma BFS atau Breast ya, di sini suggest friends of friends level 2. Jadi sama seperti yang di atas, masukkan nama, jika tidak berhasil maka user not found atau user tidak ditemukan. Nah, lalu di sini std united set ya, pastinya digunakan agar tidak adanya duplikasi. Jadi jika adanya duplikasi maka pasti tidak akan bisa. Nah, yang visited di sini lalu queue, yaitu menggunakan antrian. Jadi bukan tumbukan untuk suggest friends ini. Ya, sama. United nama unik, yaitu lalu tipe data string ya, suggestikan. Nah, ya seperti di sini ya. While qnt
auto Q tab, Q front, Q pop. If that jadi sama dua maka melanjutkan ya. Di sini if that 1 neighbor is a friend of friend. Jadi saran teman, suggest friend ini berasal dari ini. Misal namanya Rangga ya. Rangga adalah teman dari teman kita. Jadi itu. Jadi kita berteman dengan, jadi kita adalah Budi, lalu kita berteman dengan Tony. Lah, Rangga ini adalah teman dari Tony. Lalu akan muncul satu ya, Rangga neighbor is a friend of a friend. Jadi Rangga adalah teman dari teman. Jadi dari teman kita Tony. Seperti itulah kurang lebih ya. Nah, apabila tidak ada saran yang ditampilkan oleh sistem, maka akan muncul no suggestions at this time. Jadi memang karena tidak adanya adanya keterhubungan antara kita dengan orang yang disugesti, yang tidak ada sugesti dengan kita, atau tidak disarankan dengan kita, tidak ada kecocokan, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti bisa menambahkan ini untuk menambahkan fitur reference. Hanya DFS untuk ekspor konektor komponen seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di PPT. Ini untuk mengetahui jaringan teman kita secara lebih dalam, banyaknya kecocokan lagi. Nah, yang pertama kita langsung ya, sini void deficit cons ya, seperti dalam kode yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya masukkan nama jika tidak ada, sama lagi ya, user not found atau user tidak ditemukan. Lalu akan print ya std.cout network component, lalu menampilkan total reachable users atau pengguna. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi berapa orang yang memiliki kecocokan dengan kita secara mendalam. Nah, network komponen ya di sini. Atau kalau yang ada pada PPT tadi atau traverse network. Nah, hubungan lebih dalam. Jadi semakin dalam, semakin banyak orang yang memiliki kecocokan lebih dalam dengan kita, maka akan semakin banyak network, hubungan di situ. Tapi apabila semakin sedikit orang yang cocok, maka juga akan semakin sedikit network kita. Itu loh, lebih seperti itu. Jadi di sini simulated selanjutnya langsung saja kita masuk ya. Fitur selanjutnya itu view feed seperti di sini. Suggest friend ya, traverse network sudah. Nah, di sini view feed. View feed ini lebih tepatnya melihat postingan ya. Di sini masukkan nama, apakah ada atau tidak, lalu menggunakan vektor untuk menyimpan dengan tipe data string. Feednya di sini, feednya adalah post ya maksudnya. Add on post ya di sini. Agar lebih mudah saya tambahkan seperti ini, agar lebih mudah untuk menjelaskan. Ini add friends post ya di sini. Ini refers to simulate newest first simple topological. Nah, jadi feed for ya, jadi kita menambil untuk kita melihat postingan dari kita sendiri, lalu melihat postingan dari teman. View feed ya, jadi di sini seperti digabungkan jadi satu. Jadi postingan kita, postingan teman kita akan digabungkan jadi satu dalam view feed itu. Nah, apabila ternyata tidak ada postingan atau kosong karena kita belum posting dan teman kita belum posting, maka akan muncul no post from you or your friends ya di sini.
Nah, apabila ada postingannya nanti akan muncul postingan ini untukmu. Jadi karena ini teman kita, jadi postingan ini untuk kita, lebih seperti itu. Nah, ini yang dipilih nanti ya. Ini langsung saja ya. Jika menjelaskan satu-satu, ini sama saja seperti yang di atas. Jadi kita langsung masuk, langsung gitaran saja. Gitaran. Ya, kita masuk register new user. Kalau coba kita register Budi ya di sini. Budi seperti tadi. Karena ini run baru, jadi kemungkinan invalid option karena Budi tadi sudah ada ya. Jadi tidak bisa karena menggunakan unit set tadi, yaitu data unik, jadi tidak ada duplikasi. Lalu kita masukkan coba Rangga. Oh, ini tidak bisa karena kita belum memilih opsi mana. Coba kita pilih satu, kita masukkan Budi lagi. Apakah karena ini run baru apakah bisa? Oh, ternyata karena run baru jadi masih bisa. Lalu kita tambah lagi satu agar lebih banyak ya, yaitu Rangga. Bisa kita enter. Lalu satu lagi kita Tony. Kita masukkan lagi. Terus tambah satu lagi, masuk ke menu nomor 1. Lalu kita Saiful ya, Saiful di sini. Oke. Terus kita masuk ke yang kedua, fitur yang kedua tadi, add friends, yaitu atau menambahkan teman. Kita tambahkan teman di sini. Nah, kita masukkan ya menunya, menu nomor 2. Nah, kita masukkan nomor username kita yaitu Budi. Friends name ya, jadi nanti kita kan sudah memasukkan Rangga, lalu ada Tony, lalu ada Saiful, lalu kita bisa memasukkannya agar kita menjadi teman. Saya mau masukkan Saiful ya, jadi saya masukkan. Nah sekarang lalu muncul jika sukses, Budi and Saiful are now friends. Lalu kita coba apabila salah, kita coba kita masukkan Budi, lalu kita masukkan Budi lagi. Ya, betul sekali. You cannot befriend yourself, sesuai apa yang sudah ada pada program atau sistem. Jadi kita masukkan 2 lagi biar temannya makin banyak, lebih mudah. Jadi kita nama Budi, terus kita tambahkan Tony, enter, sukses ya. Budi dan Tony sekarang adalah teman. Lalu masukkan lagi nomor 2 biar banyak ya, add friendship. Nah, Budi Tarangga ya, sesuai. Kita masuk ke nomor 3 ya, nomor 3 masukkan nama kita yaitu Budi. Nah, kira-kira siapa yang akan kita unfriends atau kita batalkan hubungan pertemanan gitu. Saya akan coba dengan Saiful ya. Oke. Sekarang pertemanannya sudah terhapus. Nah, nanti kita lihat saja di view profile ya. Sebelum ke view profile, kita masuk ke create post dulu. Kita pilih menu nomor 4 yaitu create post. Kita masukkan nama kita Budi. Kita akan menulis ya di post kita Indonesia. Oke, sudah saya tulis ya di sini. Nah, post sudah dibuat. Lalu kita coba lihat view profile kita sendiri ya. Masukkan nama. Kita masukkan nama kita sendiri ya, Budi. Nah, lalu ya di sini profilnya Budi kita, temannya ada 2, Rangga dan Tony, karena ya seperti menu nomor 3 tadi kita sudah mencoba ya, yaitu menghapus pertemanan antara Saiful dan Budi.
lalu kita masuk nomor 6. Nah, masukkan nama kita Budi di sini. Oh, ternyata kita memposting Indonesia karena teman-teman kita yang sebelumnya belum memposting sesuatu. Coba kita create post ya menggunakan nama Rangga. Kita post Belanda di sini sudah saya post. Nah, lalu kita masuk nomor 6. Di sini nomor 6. Rangga. Nah, di sini postingan untuk Rangga karena kita sudah berteman antara Budi dan Rangga. Nanti juga muncul postingan Budi di nomor 1 karena dia posting lebih awal, lalu postingan Rangga di nomor 2 karena dia posting setelahnya. Lalu kita akan masuk nomor 7. 7 adalah suggest friends menggunakan algoritma BFS ya di sini. Nomor 7. Nah, kita masukkan nama kita Budi. Oh, belum ada suggest teman ya, karena memang belum ada kecocokan dan sedikit sekali kecocokan di sini karena sedikit sekali pengguna atau user. Ya, kita masuk ke nomor 8 atau Traverse Network ya di sini saja. Enter starting username Budi, network komponen kita atau orang-orang memiliki kecocokan dengan kita. Totalnya ada 3 yaitu atau bukan orang-orang yang cocok dengan kita, tepatnya adalah orang yang memiliki kecocokan. Jadi di situ kan ada Budi atau singkatnya adalah berhubungan. Karena Saiful tadi sudah dihapus dari pertemanan, maka Saiful tidak ada di sini. Jadi Saiful tidak ada di sini. Nah, jadi cuma ada Budi, Rangga, Tony karena mereka bertiga saling terhubung ya. Sekarang kita keluar ya, no exit. Nah, lalu sudah. Why, thank you for using social thread. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.